Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman mazida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang bertakwa. Tentu saja kita harus selalu mensyukuri atas berbagai karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Di antaranya diberikan kesempatan untuk dapat hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala pada ibadah Jumat di siang hari ini. Salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga tercurah kepada kita sekalian selaku pengikutnya yang tetap setia, yang senantiasa menteladani sikap dan perilaku beliau sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu Khatib pernah mengunjungi rekan yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya. Saya datang tepat pada waktu jam besuk dan tiba-tiba dia menangis. Begitu berjumpa dengan saya, dia menangis, terseduh-sedan, dan dia bercerita bahwa tidak ada satupun kerabat yang datang menjenguknya. Jangankan orang lain, saudara-saudaranya pun tidak ada satupun yang menjenguk ketika dia sedang sakit, sehingga dia meneteskan air mata. Dan saya pun hanyut juga, terbawa dengan suasana haru, ya, ikut juga menangis karena di sekelilingnya itu banyak dipenuhi oleh kerabat-kerabat yang mengunjungi temannya yang sedang sakit. Jadi saya kemudian teringat tentang sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Kata Sauban, Rasul berkata, "Innal muslima iza ada akhal muslimi lam yazal fi khurfatin fil jannah hatta yarji." Kata Sauban, Rasul pernah mengingatkan saya, sesungguhnya orang Islam jika menengok atau menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia seakan-akan sedang berada di kebun surga yang dipenuhi oleh buah-buahan. Itu penjelasan hadis ini ada di dalam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Artinya kalau kita datang menjenguk orang yang sakit, kita diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita seakan-akan mendapatkan balasan surga ketika itu, dan dijanjikan nanti di akhirat kita dapat sebuah kebun surga
yang dipenuhi dengan buah-buahan, segala macam jenis buah-buahan ada di sana. Betapa beruntungnya kalau kita punya kesempatan untuk menengok atau menjenguk kerabat kita yang sedang sakit. Sungguh ada rasa kesedihan di saat teman satu rumah sakit itu didatangi oleh kerabat-kerabatnya, kita menyendiri, ya. Sedih Pak, meneteskan air mata. Lalu kata Sayyidina Ali dalam hadis Imam Tirmizi, Rasul juga berkata, wa ma min muslimin yad'ul musliman fi ghudwatin illa shalla alaihi sab'una alfan malakin hatta yumsiya wa idza asyata shalla alaihi sab'una alfan malakin hatta yusbiha fakana lahu kharifun fil jannah. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Kata Rasulullah SAW, diceritakan oleh Sayyidina Ali, tidaklah seorang yang mengaku beragama Islam, ya, orang yang mengaku beragama Islam, kemudian dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit, tuh Pak, menengok saudaranya atau kerabatnya, temannya, sahabatnya yang sedang sakit itu, ya, di pagi hari itu sebelum matahari terbit, maksudnya pagi sebelum matahari terbit itu dianggap sebagai pagi dalam syarah hadis tadi, sebelum matahari terbit, atau pagi hari lah. Maka tidak ada dalil yang Allah berikan kepada orang yang nengokin tadi Pak, kecuali sholawat dari para malaikat yang jumlahnya berapa kira-kira? 70.000 malaikat bersolawat kepada orang yang menengok orang yang sakit pada pagi hari, dan sholawat itu terus berlangsung hingga petang hari. Bayangkan Pak, 12 jam malaikat bersolawat kepada kita, yang jumlahnya tidak sedikit, 70.000. Kita aktivis sehari-hari itu cuma 2 malaikat yang mendampingi kita, Raqib dan Atid. Ini orang yang nengok orang sakit 70.000. Dan kata Rasulullah SAW, wa idza asyata, apabila nengoknya pada sore hari, petang hari itu, ya, sallu alaihi sab'una alfan malakin hatta yusbih. Dan kalau kita nengokin orang sakit itu pada sore hari, maka 70.000 malaikat akan bersolat kepada kita hingga pagi hari, 12 jam. Bayangkan malaikat bersolat kepada kita. Apa sih solat malaikat itu? Solat malaikat itu adalah berupa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dirahmati, agar kita diampuni, agar kita diberkahi, Pak. Ustadz mendoakan kepada kita nih ya, belum tentu diijabah. Kenapa? Karena Ustadz kan kadang-kadang suka berdusta juga, suka keliru, suka salah, ya, manusia biasa. Tapi malaikat yang tidak pernah berdusta, tidak pernah bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu doanya makbulah. Salah satu caranya untuk mendapatkan doa para malaikat yang begitu banyak ada datang tuh sambangi orang yang sedang sakit, kerabat kita, tengok dia, jenguk dia. Kalau kita baca hadis ini, maka disunahkan untuk nengok itu pada pagi hari dan sore hari. Sama seperti jam besuk kita di rumah sakit itu cocok, Pak. Pagi dan sore hari. Datang, kalau tidak bisa pagi, sore hari, datangin saudara kita, kerabat kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan tentu harus memperhatikan waktu, ya. Boleh jadi dia sedang repot di rumah sakit, bisa jadi. Sekarang mungkin lebih mudah, Pak. Kalau kita tidak bisa hadir, datang menengok,
Sekarang teknologi sudah cukup membantu. Kita bisa lakukan video call, ya, dengan saudara kita sedang dirawat. Kalau dia bisa terima, kasih SMS dulu, bisa nggak terima video call? Kalau misalnya bisa, itu cukup mewakili kita menengok orang yang sakit. Ucapkan salam, lalu tanyakan bagaimana keadaan sekarang. Dia akan cerita tentu keadaan penyakitnya, mungkin semakin tambah pulih, ya. Lalu jangan lupa, kalau kita menengok itu, bawa buah tangan. Kan disunahkan juga, jangan lengok gitu ya. Bawalah sekedar anggur sebiji mah gitu ya, datang. Kalau kita nggak nengok, telepon Gojek suruh kirim, anterin tuh ke sana. Atau mungkin ada dalam amplop sedikit rupiah. Jika perlu kita minta nomor rekeningnya, transfer. Bentuk kepedulian kita pada kerabat kita yang sedang dirawat. Berikan kemudahan nasihat kepada dia. Ceritakan bahwa orang yang sedang sakit seperti ini bukan cuma Anda, tapi ada ribuan orang lain yang juga menderita sakit dan mereka sembuh semua. Ceritakan itu, berikan nasihat agar dia kepercayaan dirinya semakin meningkat. Ya, yakinkan dia bahwa penyakit ini adalah biasa saja. Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita nengok orang sakit, ucapkan la ba'san bahurun insyaallah. Ini mah gak ada apa-apanya. Begitu Pak maksud Rasul itu. Ini kan penyakit biasa aja, ringan aja, udah cincai aja lah, ya. Semoga saja Allah mengampuni kamu karena sakit ini. La ba'san tahurun insyaallah, itu maksudnya semoga Allah mensucikan diri. Jadi Rasul ajarkan kita jangan ditakut-takutin tuh orang yang sakit tuh. Waduh, dia bilang teman saya penyakit gini mati besoknya, jangan. Ceritakan semangat, kepercayaan diri yang kuat. Lalu nasihat berikutnya, kalau dia misalnya ada kesulitan untuk ibadah, sholat misalnya dalam keadaan sakit, ajarkan tata cara sholat waktu sakit, ajarkan cara bersuci ketika sakit, tuntun, bimbing. Kalau kita punya kemampuan, nih cukup tayamum, caranya begini. Nih sholatnya bisa dengan tidur, caranya begini. Itu bagus Pak. Yang kelima, kalau kita nengok orang sakit doakan. Waduh, doanya nggak bahasa Arab, nggak bisa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, semoga Engkau angkat penyakit saudara saya ini ya secepat mungkin. Semoga Engkau pulihkan kesehatan saudara saya ini sehingga dia bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda cukup. Kalau bahasa Arab mungkin banyak pilihan doa-doa yang diajarkan. Doa masturah yang pernah dipraktekkan oleh Rasul setidaknya ada 5 atau 7. Ya. Ini tuntunan Rasulullah SAW. Bahkan menengok orang sakit itu menjadi hak orang Islam. Dalam hadis Bara bin Azib, Rasul cerita, hakul muslim alal muslim khamsin. Hak orang Islam pada orang Islam lainnya ada 5. Ada yang menyebutkan 6. Ada yang menyebutkan 7, sama saja. Sambil satu saja, wa iyadatul marid, menengok orang sakit. Faidha maridha fa'udhu, jika ada kerabat sakit, kunjungi dia, sambangi dia dan doakan. Ya. Pada mukadimah saya sebutkan surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Sesungguhnya tidak diturunkan Al-Quran itu kecuali di dalamnya ada obat. Waduh, kan Al-Quran banyak. Baca Fatihah cukup. Ya. Datang nengokin, bacakan doa dengan Al-Fatihah, itu bisa menyembuhkan. Dan Rasul ajarkan itu. Fatihah ada tibun nabawi, obat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak perlu menghafal banyak ayat, banyak surah, repot. Banyak doa, repot. Kalau ada kemampuan boleh, bacakan Fatihah cukup, yang semua orang hafal. Kembali, mudah-mudahan kita diberikan kelapangan untuk datang mengunjungi saudara-saudara kita yang sedang sakit.
Barakallahu fiikum karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada khutbah yang kedua ini khatib ingin menjelaskan tentang bolehnya orang Islam menengok orang yang sakit dari kalangan kafir. Kata siapa? Rasulullah SAW mengajarkan kita, Pak, dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, ada seorang pembantu Rasulullah SAW, anak muda, kalangan Yahudi. Dia sakit keras, demam tinggi, disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa pembantu Anda sedang sakit di rumah. Datang, Rasul ajak sahabat-sahabat semua, yuk kita nengok. Pembantu saya beragama Yahudi itu sedang sakit, nengok. Ya. Lalu Rasul ajarkan, ya, bimbing, didoakan segala macam, lalu ditawarkan kepada Yahudi tadi, bagaimana kalau kamu masuk Islam? Ya, ini syiar, Pak. Bagaimana kalau kamu masuk Islam? Anak muda tadi memandang ayahnya di sebelahnya. Lalu kata ayahnya, silakan ikuti apa yang diucapkan oleh Abul Qasim, maksudnya Muhammad SAW. Ikuti apa yang dia sampaikan. Lalu baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak lama meninggal. Lalu Rasul bilang, alhamdulillahilladzi anqadahu Allahu bil jannah. Sungguh segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari siksa neraka dan masuk surga. Coba tuh, Pak. Baru baca syahadat langsung mendapatkan jaminan surga. Ya. Oleh karena itu kalau kita nengok orang yang sakit kalangan kafir, non muslim, itu jadi syiar. Lalu bagaimana kalau nengok orang wanita? Rasul ajarkan, ya. Ummu Suaib dan Ummu La'la itu pernah sakit. Rasul ajak para sahabat untuk nengok, ya, menengok sahabatnya yang wanita dari kalangan ashabiyah, tentu dengan menjaga nilai-nilai Islam. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika Abu Bakar Siddiq dan Bilal mengalami sakit keras, Siti Aisyah radhiyallahu anha datang nengok, Pak. Ya. Tentu tetap dengan menjaga nilai Islam. Maknanya apa? Ya. Islam ini agama yang luas, fleksibel, mudah, jangan dipersulit. Laki-laki boleh nengok orang kafir. Laki-laki boleh nengok orang yang sakit kalangan perempuan. Perempuan boleh nengok orang yang sakit kalangan laki-laki. Apalagi sesama laki-laki, apalagi sama wanita, tentu dianjurkan. Bahkan sebagian Imam Ahmad pengikutnya menyatakan bahwa menengok orang sakit hukumnya fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah itu? Fardu wajib, tapi cukup diwakilkan kepada satu orang saja atau beberapa orang saja, cukup mewakili yang lainnya. Jangan sampai tidak ada satu pun yang menengok. Contoh misalnya di kampung saya, di RT saya ada yang sakit, nggak ada satu RW yang menengok. Harusnya ada satu orang saja mewakili yang lainnya, ya, sebagai bukti bahwa kita melaksanakan sunnah yang hukumnya fardu kifayah. Itu saja, semoga menjadi bahan renungan kita semua yang kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya dan mempraktekannya. Mari kita sama-sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa radallahu tabaraka wa ta'ala sahabatin wa rasulillah ajma'in. Allahumma afril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Bismillah turbuna bi ardina wa riqati badina wa syafi saqimuna bi rabbina
hamdan katsiran mubarakan fi. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru ma yazidkum wa la dzikrullahi akbar.